again, Julius. Thank you for visiting my channel. Terima kasih sudah datang main ke channel saya. Seperti episode sebelumnya saya sebut, kita akan membuat pesawat trainer untuk pemula. Ini dia pesawatnya. Saya namakan Bangau 1 atau burung bangau, karena sayapnya seperti bangau. Oke, singkat aja, pesawat ini saya rancang memang untuk pemula, 3 channel, hanya memakai kendali rudder saja, tidak ada aileron, rudder dan elevator maksudnya, tidak ada aileron. Lihat sayapnya polosan gini, cuma dia pakai dihedral ya. Ini gunanya untuk agar pengendaliannya mudah. Untuk pemula tuh biasanya kan yang sering dicurhatin itu propnya sering patah, makanya saya buat prop di belakang, mesin di belakang. Yang kedua, waktu launching dia tidak, refleksnya kurang bagus waktu take off, jadi dia suka habis take off langsung jatuh. Kalau ini enggak, dia bisa take off lurus saja tanpa harus disentuh kendalinya, dia akan terbang lurus terus karena dia ada sistem auto levelnya. Ini dihedral, ini sistem dihedral ini bisa membuat pesawat selalu balik ke tengah, jadi biarpun dia miring, dia akan balik lagi terus otomatis. Jadi sangat mudah untuk pemula. Dan yang ketiga, pemula itu suka crash ya. Ini kuat banget ini. Ini kuat banget ini. Ini udah 3 lapis ya, saya buat 3 lapis ini. Terus ininya juga. Jadi kalian mungkin perlu membuat 3 buah ini agar bisa ganti-ganti kalau hancur. Oke, langsung aja ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan. Setelah plan di-download, print di atas kertas HVS ukuran A4, lalu potong semua garis plan. Gunakan pisau cutter yang tajam, asah pisau sebelum dipakai. Cara potong yang benar adalah dengan memegang cutter serendah mungkin dari meja. Sambung plan yang sudah dipotong sesuai nomor plan masing-masing dengan selotip kecil. Asah pisau sebelum memotong foam. Sama seperti cara memotong plan, pegang cutter serendah mungkin dari meja. Merakit fuselage dimulai dari bagian dinding samping, ditempel ke bagian bawahnya. Lem dulu bagian depannya, setelah lem mengeras, lanjut tempel sisanya. Pastikan dinding dipasang siku dengan dasarnya. Lanjut tempel bagian atas penutup ekor, tempel sedikit demi sedikit, kiri dan kanan bergantian. Tempel bagian tutup ekor bawah. Ambil sama caranya, tempel secara bergantian tiap sisinya. Amplas sisi-sisi depan dan belakang bagian tutup ekor yang kecil agar bisa pas menempel dengan part lainnya. Pesawat ini sebenarnya tinggal ditutup bagian atasnya aja udah bisa selesai fuselage-nya. Tapi saya mendesain pesawat ini untuk dipakai oleh pemula yang biasanya sering crash ya, sering jatuh pesawatnya. Jadi konstruksinya harus lebih kuat dari biasanya. Ini pesawat tidak hanya dirancang untuk bisa terbang, tapi juga mempunyai toleransi yang tinggi jika terjadi crash. Perkuat juga bagian dasarnya. Lubangi former yang barusan kita pasang dengan solder. Tutup bagian atas depan. Kalian bisa saja membiarkan tepi-tepinya tanpa diamplas,
tapi saya lebih suka kalau tepi-tepinya lebih membulat. Buat firewall dari triplek 3 mm sesuai ukuran di plan. Gabungkan bagian moncong pesawat dengan kitgun dan pipa besi. Kemudian rakit bagian moncongnya. Tahan part tidak bergerak selama 30 detik atau lebih di setiap pengereman. Amplas rata bagian tepi lubang depan. Tempel foam untuk menutupi lubang. Kemudian potong kelebihan foam setelah lem mengeras. Bagian fuselage ini sudah jadi, siap kita cover. Kita akan mengcover pesawat dengan menggunakan packing tape atau lakban plastik yang berwarna putih susu. Dimulai dari bagian bawah dulu. Beri garis tengah di horizontal stabilizer. Potong bagian-bagian stabilizer, lalu amplas tepi-tepinya agar membulat. Cover semua stabilizers dan control surfaces dengan lakban putih. Pasang engsel elevator dengan menggunakan selotip kecil. Teteskan juga sedikit lem panas di sela-sela elevator di beberapa tempat agar menambah kekuatan. Pasang juga engsel rudder. Tandai lokasi fuselage di horizontal stabilizer, kemudian kupas lapisan lakban dengan cutter yang tajam. Begitu juga di fuselage, kupas lakbannya. Kemudian lem stabilizer ke atas ekor. Lubangi lokasi vertical stabilizer atau fin di atas horizontal stabilizer, tembus ke ekor. Kemudian lem fin ke ekor pesawat. Cover bagian tutup depan atau moncong pesawat dengan lakban kain warna hitam agar lebih kuat jika crash hidung duluan.
Rampungkan sayap bagian atas dengan menggunakan heat gun dan pipa besi. Rakit bagian tengah sayap. Kita mulai dengan menandai posisi spar di sayap bagian bawah, yaitu 6,5 cm dari depan. Amplas bagian leading edge dan trailing edge di sayap bagian bawah menjadi seperti di video. Sebelum sayap tengah ditutup, tandai lubang tempat memasukkan rangka triplek di bagian belakang spar. Kemudian tempel bagian atas sayap dimulai dari depan. Seperti bagian tengah, tandai juga lokasi spar 6,5 cm dari depan di bagian bawah pembentuk sayap. Kemudian tempel spar di atas garis tadi. Perhatikan sudut kemiringan ujung-ujung spar. Pastikan spar dipasang dengan benar. Amplas bagian leading dan trailing edge-nya juga. Tempel bagian atas dimulai dari leading edge-nya dulu. Pastikan kita memilih bagian atas yang benar dan arah yang benar. Bisa dicek di keterangan yang ada di plannya. Jika sudah terlanjur dan salah pasang, jangan khawatir, nanti kita bisa amplas aja tepinya jadi sama rata semuanya. Lubangi di sisi samping sayap tengah untuk memasukkan rangka triplek. Tempel dengan lem rangka triplek ke dalam lubang masing-masing. Pastikan kedua rangka simetris satu dengan yang lainnya, masing-masing setinggi 2 cm dari meja ke tepi terbawah. Sebelum menempelkan sayap tengah dengan sayap samping kiri dan kanan, saya membuat patokan ketinggian wingtip dengan menggunakan polyfoam setinggi 7 cm dari atas meja. Amplas tepi-tepi depan dan belakang sayap menjadi membulat. Amplas juga bagian wingtip sampai rata. Tutup lubang di wingtip dengan selembar polyfoam. Kemudian setelah lem mengeras, potong kelebihan foamnya. Cover sayap dengan lakban plastik warna putih susu dimulai dari sisi bawah dulu. Rapikan cover lakban dengan menggunakan setrika dengan panas medium. Lubangi bagian bawah ekor sebagai lubang tempat masuknya kabel motor. Lubangi juga bagian tutup depan sebagai ventilasi udara. Lubangi dinding samping sebagai tempat sumpit bambu untuk sangkutan mengikat sayap.
bentuk jari-jari sepeda seperti di video, lalu ukur 6 cm dari as roda ke dasar landing gear. Saya menggunakan roda 45 mm untuk roda depan. Bungkus kawat bagian atas dengan isolasi kertas agar mudah untuk dilem ke triplek dengan lem CA. Sekarang kita akan membuat landing gear utama. Ambil seperti roda depan, bentuk kawat seperti di video. Ukuran kawat dan bentuk penampang kawat sudah ada di plan. Saya di sini memakai roda 60 mm. Lem kedua kawat tiang roda ke triplek dasar landing gear. Buat lubang-lubang di sekeliling kawat landing gear dengan mata bor 2 mm dan buat jarak antara lubang kira-kira 7 mm. Lalu jahit dan ikat kawat landing gear dengan benang nilon melalui lubang-lubang yang kita buat tadi. Teteskan lem CA pada lubang dan benang nilon setelah selesai. Lapisi triplek dengan isolasi kertas, lalu cat dengan warna putih. Buat stopper dengan benang nilon di pangkal as roda. Kemudian masukkan roda ke as dan buat stopper juga di ujung asnya. Miringkan roda ke bawah saat meneteskan lem CA agar lem tidak mengalir ke dalam lubang as roda. Jiplak dasar landing gear dengan bolpen. Lalu kupas lapisan lakban di dalam garis tadi dengan cutter yang tajam. Lalu lem landing gear depan pada tempatnya tadi. Lakukan hal yang sama pada roda utama. Pasang landing gear utama pas di tengah-tengah lebar sayap. Oke, sebelum masuk ke tahap pemasakan elektronik, ada hal yang mau saya share khususnya untuk pemula yang baru mau masuk ke hobi aeromodeling elektrik ini. Semua yang di meja ini adalah contoh peralatan dan barang-barang yang perlu kalian beli. Yang pertama yang harus dibeli adalah TX RX atau remote dan receiver. Biasanya di setiap pembelian TX selalu menyertakan RX atau receivernya. Namun sekarang ada juga yang hanya menjual TX-nya saja tanpa receiver. Jadi harus teliti sebelum membeli. Ini remote mode 2. Cirinya adalah stick kiri yang ke atas ke bawah tanpa per dan yang kanan ada pernya.
Remote yang dijual di Asia kebanyakan adalah mode 2. Kalau mode 1 kebalikannya, yaitu pairnya ada di kiri. Tiap remote dapat berkomunikasi dengan receivernya masing-masing yang sama mereknya. RX atau receiver bisa kita beli terpisah. Jadi kita bisa mempunyai banyak RX untuk banyak pesawat, atau satu RX pun bisa dipindah-pindah untuk banyak pesawat. Ini adalah dua contoh TX. Yang atas adalah remote Graupner MX12 Pro, yang bawah adalah Turnigy 9X dengan modul FreeSky DJT. Kedua remote ini berharga masing-masing 2 jutaan. Banyak tipe diantaranya yang populer, murah dan lumayan bagus adalah FlySky FSI6. Part berikutnya adalah ESC atau ESC atau Electronic Speed Controller. Part ini berfungsi untuk mengatur kecepatan motor berdasarkan input dari stick remote yang sinyalnya kemudian diterima oleh receiver dan diteruskan ke ESC. Untuk pesawat Bango ini kita memerlukan ESC sebesar 30 ampere atau 40 ampere tergantung motornya kita pakai yang mana. Saat membeli ESC pastikan sudah memakai soket atau konektor yang sama dengan baterainya. Saya biasanya memakai konektor XT60 seperti di video yang berwarna kuning ini. Soket bisa dibeli terpisah jika ESC belum ada konektornya atau mau ganti konektor. Di sini adalah contoh beberapa motor brushless dengan berbagai ukuran. Untuk pesawat Bango kita memerlukan motor ukuran 28 atau 22 dengan nilai KV 1400 sampai 2200 atau lebih. Besar prop tergantung motornya, namun Bango ini perlu prop maksimal 8 inci agar pas take off tidak mentok tanah propnya. Kecuali pesawat mau di hand launch, maka motor 1000 kV dengan prop 9 pun masih bisa. Lanjut ke part lainnya yaitu servo. Servo adalah penggerak bidang kendali. Biasanya servo tergantung banyaknya bidang kendali. Pesawat pada umumnya memiliki 3 bidang kendali yaitu aileron, rudder, dan elevator. Di beberapa pesawat ada yang memakai satu servo untuk kedua aileron, ada juga yang satu servo masing-masing aileronnya. Di Bango ini kita hanya memerlukan 2 servo saja, yaitu untuk rudder dan elevator. Saya biasa memakai servo yang biru, yang murah harganya sekitar 20 ribuan. Part terakhir yang harus dibeli adalah baterai LiPo. Di sini saya memiliki bermacam baterai dengan berbagai ukuran. Yang pertama ini adalah baterai 4S atau 4 lapis baterainya. Baterai ini tegangannya adalah 16,8 volt ketika penuh. Yang lainnya adalah 3S dan 2S. Untuk Bango ini kita butuh baterai 3S dengan kapasitas 2200 mAh atau miliampere hour. 3S tegangannya adalah 12,6 ketika penuh, karena tiap selnya 4,2 volt ketika penuh. Lanjut ke charger. Baterai LiPo butuh charger khusus yang bisa balancing, yaitu bisa menge-charge baterai secara merata. Harganya bervariasi, yang kecil harganya sekitar 200 ribuan, belum termasuk adaptor 12 volt. Yang besar harganya 400 ribuan. Pemula bisa mulai dari yang kecil tergantung budget kalian masing-masing. Pasang motor di firewall dengan menggunakan skrup. Saya memakai motor ukuran 28 merek Turnigy DST 1200 kV. Kita memerlukan 3 kabel panjang untuk menyambung 3 kabel motor ke ESC. Kabel saya dapat dari pembelah kabel listrik yang biasa untuk dipakai listrik rumahan. Saya ambil 2 kabel kecilnya. Ukur panjang kabel dengan menentukan lokasi ESC nantinya. Motor yang saya pasang tadi hanya memerlukan ESC 30 ampere. Tapi saya di sini memakai ESC 50 ampere karena hanya tinggal ini ESC saya. Solder ketiga kabel ESC dengan 3 kabel panjang tadi.
Tarik ketiga kabel panjang tadi dari dalam keluar dengan bantuan batang fiber yang panjang. Pilih kabel yang tengah, lalu solder lebih dulu dan berikan isolasi. Kemudian solder kabel lainnya. Jangan diisolasi dulu dua kabel lainnya. Kita akan mengetes dulu arah putaran motornya. Berikan isolasi kertas di as motor agar kita tahu arah putaran ketika mengetesnya. Colok kabel ESC ke RX di channel 3 atau channel tempat throttle atau gas. Pastikan mencolok dengan arah polarity yang benar. Jangan khawatir jika terjadi salah colok, tidak akan rusak, tapi hanya tidak bisa nyambung aja. Kalau tidak bekerja dengan benar, coba cek arah soketnya, mungkin aja terbalik masangnya. Nyalakan remote terlebih dahulu sebelum semua elektronik dinyalakan. Hal ini wajib demi keamanan kita dan orang lain. Pastikan stick throttle berada di tempat paling bawah. Lalu kita colok baterai di ESC. Yang ini tidak boleh terbalik mencoloknya atau memasang soketnya, karena jika terbalik akan konslet dan rusak ESC-nya. Kita tes gas sedikit motornya. Kita gunakan propeller sebagai panduan arah putarnya. Saya memakai propeller CW atau counterclockwise, maka prop akan memberikan dorongan saat berputar ke kiri. Oh ya, counterclockwise itu dilihat dari arah depan. Karena kita di belakang, maka arahnya berputar ke kiri. Maka pastikan motor berputar ke kiri juga. Motor sudah berputar ke kiri, sehingga dua kabel motor tidak perlu ditukar posisinya. Jadi tes sudah selesai, cabut baterai di ESC, kemudian baru matikan remote. Remote harus selalu dinyalakan pertama kali dan dimatikan terakhir kali, demi keamanan kita dan orang lain. Wajib dan harus selalu diingat. Berikan isolasi di dua kabel motor tadi dan masukkan kabel ke dalam lubang di ekor pesawat. Pasang propeller di motor. Perhatikan jangan terbalik memasang propellernya. Jika terbalik, propeller tidak dapat menghasilkan dorongan yang maksimal. Arah yang benar adalah sisi daun propeller yang cembung ada di depan dan yang cekung ada di belakang. Jangan terbalik. Di sini kita akan mengkalibrasi ESC kita agar dapat membaca posisi throttle dengan benar. Nyalakan remote, lalu pindahkan stick throttle full ke atas. Kemudian, colok baterai ke ESC dan tunggu bunyi nada pertama. Sesaat setelah motor berbunyi nada tersebut, langsung arahkan throttle full ke bawah. Tunggu nada ESC yang biasanya, lalu kalibrasi selesai. Cabut baterai dari ESC, kemudian baru matikan remote. Selalu lakukan hal ini jika kita mengganti ESC atau memakai ESC yang baru. Saya merekomendasikan untuk memakai horn plastik atau bisa juga membuat sendiri dari bahan plastik, kayu atau karton tebal yang ditetesi lem CA. Saya di sini menggunakan kayu balsa untuk membuat horn. Tentukan posisi horn rudder dengan bantuan batang fiber seperti di video. Juga tentukan lubang tempat keluarnya push rod di ekor. Lokasi dua servo nantinya berada pas di bawah sayap. Kemudian pasang dan lem horn untuk rudder. Lakukan hal yang sama untuk dua elevator yang terpisah. Pasang dan lem horn untuk elevator. Lubangi lubang-lubang push rod untuk rudder dan elevator dengan solder. Lalu lem sedotan kecil sebagai pemandu push rodnya nanti. Saya memakai dua buah servo 9 gram yang berwarna biru.
Harganya sekitar 20 ribuan. Saya sudah membuat platform tempat servo dari Polyfoam sesuai plan. Servo rudder di sebelah kiri dan servo elevator di sebelah kanan. Kita di sini akan memeriksa posisi netral dengan servo, apakah sudah benar atau belum. Colok servo rudder di channel 1 atau tempat channel aileron, dan elevator di tempat biasa, yaitu channel 2. Bisa kalian lihat di sini, 3 channel berurutan sudah terisi. Nyalakan remote lebih dulu, kemudian colok baterai ke IAC. Nanti posisi netral servo akan terlihat. Di situ terlihat lengan servo sudah benar menghadap 90 derajat. Namun kedua servo bertabrakan lengannya. Ubah posisi lengan servo rudder menghadap ke arah lain agar tidak bertabrakan. Di sini saya menggunakan kawat penguat bekas kabel fiber optik. Kalian juga bisa memakai kawat penguat kabel telepon, kawat payung, atau kawat baja setebal 1,5 mm yang bisa dibeli online. Ukur kawat secukupnya, lalu bentuk salah satu ujungnya dengan bentuk zigzag. Masukkan push rod rudder dari dalam keluar. Pasang ujung yang berbentuk zigzag ke lengan servo rudder. Ukur 2 kawat push rod untuk penggerak elevator. Masukkan kedua kawat push rod dengan kedua ujung lurus dari luar ke dalam. Lalu gabungkan 2 ujung push rod dengan benang jahit dan lem CA. Lalu sambung dengan 1 buah push rod kecil agar bisa dihubungkan dengan lengan servo. Pasang push rod ke lengan servo elevator, lalu lem platformnya di tengah-tengah lubang sayap seperti di video. Gunakan push rod yang lebih pendek untuk menghubungkan push rod dengan horn rudder, lalu gunakan terminal krustin untuk menyambungnya. Lakukan hal yang sama untuk kedua elevator. Pastikan elevator lurus mendatar sejajar horizontal stabilizer saat posisi netral. Tes gerakan rudder dengan elevator agar gerakannya sesuai dengan arah stick remote. Jika terbalik, maka ubah settingan di remote agar arahnya bisa dibalik atau di reverse. Arah yang benar adalah jika kita ada di belakang pesawat, stick elevator ke atas, maka elevator akan bergerak ke bawah. Jika stick elevator ke bawah, maka elevator akan bergerak ke atas. Untuk rudder, karena kita memasang servo rudder di channel 1, maka stick aileron kita belokkan ke kiri, maka rudder akan miring ke kiri. Begitu juga dengan stick kanan, maka rudder ke kanan. Saya memakai stiker vinil putih yang dicat kuning sebagai warna aksesoris di bangku. Saatnya menghias pesawat. CG pesawat ini adalah 6,5 cm dari leading edge atau ujung sayap. Tandai titik CG dengan menggunakan skrup agar nanti mudah menimbangnya. Pesawat harus seimbang di titik CG agar dapat seimbang dan terbang dengan baik. Kita akan membuat baterai tray atau tempat meletakkan baterai. Lekatkan velcro yang kasar pada dasar tray
Potong styrofoam sebagai dinding kiri dan kanan untuk menjepit baterai. Kemudian tempel baterai tray sampai menempel former yang ada di dalam. Potong-potong styrofoam dan tempel di bagian depan sebagai penahan baterai jika terjadi crash. Ikat sayap dengan menggunakan karet, minimal memakai 6 karet, masing-masing 3 kiri dan kanan. Di sini saya melakukan kesalahan dengan hanya memakai 2 karet saja. Timbang pesawat dengan 2 jari seperti terlihat di video. Buat hidung agak sedikit turun untuk terbang pertama kali. Sebelum terbang, carilah arah angin dengan melihat tanda-tanda seperti bendera atau jika ada windshock. Dari arah bendera kita harus terbang ke arah sana, ke arah berlawanan dengan arah angin. Take off dengan searah angin tidak dianjurkan jika tidak sangat terpaksa. Buat juga flight plan. Kita harus merencanakan kita akan terbang ke arah mana, berputar ke kiri atau ke kanan, sehingga kita tidak bingung setelah take off harus bagaimana. Rencanakan juga arah landing dari mana. Sama seperti cara take off, landing juga harus berlawanan dengan arah angin. Nyalakan remote terlebih dahulu dan pastikan stick throttle berada di bawah. Kemudian colok baterai ke IAC sampai berbunyi tulalip. Cek CG-nya sekali lagi. Cek arah roda depan dengan mendorong pesawat ke depan. Pastikan arahnya sudah lurus ke depan. Cek arah bidang kendali, elevator dan rudder. Pastikan sudah ke arah yang benar. Saatnya maiden. Sekarang rekam. Udah. Ya. Pesawatnya ternyata crash karena sayapnya bergeser. Ternyata karetnya kurang banyak, saya hanya memakai 2 karet saja. Tapi dengan crash ini membuktikan kalau pesawat ini kuat. Hanya ujung depannya saja yang penyok sedikit. Lainnya masih utuh dan tidak ada cacat. Setelah membeli karet gelang di warung sebelah, saya pasang 4 tambahan karet lagi. Jadi total menjadi memakai 6 karet. Penerbangan kedua setelah maiden dan crash. Oh iya, baterainya ini belum. Saya harus segera mendaratkannya karena saya lupa mengecek posisi baterai dan CG setelah crash. Setelah dicek ternyata baterai sudah maju ke depan dan menghantam penahan baterai yang berupa tumpukan styrofoam di depan, sehingga membuat pesawat berat di hidung. Setelah CG dicek ulang, pesawat siap take off di penerbangan ketiga. Dapat nggak? Dapat. Ayo maju. Bikin pesawat. Mana pesawatnya? Udah dapat. Mana sih? Oh, ini dia.
Kemana? Ini. Lihat nggak? Ini pesawat. Nah, ini dia. Ya, kadang los nggak apa-apa lah. Amatiran yang ngamerain. Ini aku mau rendah nih. Dan ini mau landing. Siap-siap. Penerbangan keempat. Oke. Oke. Ya. Penerbangan kelima. Lagi, lagi. Penerbangan ke-6 dicoba dengan hand launch. What lah? Pesawat tidak ada yang rusak setelah menabrak semak. Tahan banting. Tahan banting dia, jangan khawatir, pun buat latihan. Ini nggak ada yang rusak. Tahan banting dia.
Dia lempar lagi. Penerbangan ke-7. Munduran dikit ya. Biar dia meluncur ya. Kamu bisa nggak bisa terbangin ya? Enggak lah. Biar aku yang kamerain. Ya nggak bisa lah. Yang penting udah kelihatan bagus. Oke. Penerbangan ke-8. Lihat pesawat kan? Udah. Mau gitu doang. Aku cuma mau Matiin ya. Matiin. Penerbangan ke-9. Mau kesini, mau landing lagi. Ya. Oke, ini review pesawat Bangladesh 1. Pesawatnya oke banget ya, seperti saya perkirakan. Take off-nya gampang, pengendalian juga sangat mudah walaupun hanya pakai radar. Ini pertama kali saya bikin pesawat hanya dengan elevator dan radar. Biasanya kan pakai aileron, ini enggak. Ya, ternyata pengendaliannya mirip sekali dengan aileron, jadi stabil, beloknya smooth gitu. Pokoknya overall sukses lah ini. Terus waktu Medan sebenarnya nggak terlihat di video ya, karena saya sibuk memperhatikan istri saya waktu kamerain. Itu ternyata saya pakai karetnya terlalu sedikit, jadi saya cuma pakai dua karet tadinya. Jadi pas diterbang itu kena angin, dia langsung kebuka gitu dan oleh ke bawah jatuh. Jadi pas Medan sebenarnya jatuh, crash. Cuman saya lihat pesawatnya utuh-utuh aja waktu di tanah ya. Saya periksa hanya bengkok sedikit. Jadi ini lumayan kuat untuk sebuah trainer ya. Pemula sering jatuh, jadi inilah sangat baik untuk belajar. Ditambah ini karetnya ini sebenarnya juga pengaman tambahan, jadi begitu pun dia jatuh, dia akan maksa lepas sendiri, karetnya putus, tapi dia tidak merusak fuselage-nya, hanya karetnya putus. Terus landing gear-nya cukup kuat, tadi sempat bouncing gitu, oke. Terus propellernya ini di luar perkiraan saya pikir waktu itu 9 inch masih oke, ini ternyata pakai
7 inch pun sampai sempet nyangkut ya, sempet kena apa namanya, propnya sempat kena tanah ya. Jadi kalau bisa sih maksimal 8 inch dan kalau di tanah yang nggak rata pakai 7 inch. Terus take off-nya jangan hanya cukup gas aja, nggak perlu kita up, nggak perlu kita setir, dia akan naik sendiri karena dia ada sudut incidence-nya di sini. Oke. Terus apalagi, oh ya, waktu landing sempat dia bouncing ya, ternyata kontrol elevatornya terlalu twitchy, terlalu sensitif. Jadi sedikit aja dia langsung ini. Jadi ini perlu expo 70%. Saya tadi setting 50, ternyata masih kurang, jadi ini 70%. Rudder juga dipasang 50, perlu expo 50%. Elevator 70. Oke, itu aja sih. Proyek selanjutnya yaitu terusin ATR bagian kedua. Pasti udah gak sabar ya. Oke, langsung aja. Sampai jumpa di episode berikutnya.